Apa bisa HP 1 jutaan digeber buat main game berat? Karena selama 10 jam lebih gue udah testing berbagai game pakai Poco M6, dari Mobile Legends, Free Fire, Wuthering Wave, bahkan sampai game konsol kayak PS1, PSP, dan PS2 yang bikin gue mind blown sama hasilnya. Data-datanya udah gue taruh di video ini, dan warning buat kalian yang lagi ngincar HP gaming, karena yang harganya 1 jutaan ternyata menarik juga, bosku. Jadi gini, kalau lu perhatiin daftar HP 1 jutaan yang resmi di Indonesia, itu udah banyak banget daftarnya yang menarik-menarik. Sebut aja dari Poco, Itel, Infinix, sampai Tecno. Gak heran pasar HP entry level di Indonesia itu jadi seger banget kan. Mereka itu saling kayak apa ya, beradu gitu produk siapa yang paling bagus. Bahkan sampai Poco M6 ini ikut turun tahta gitu kali ya, dari harga yang 2 jutaan ke pasar 1 jutaan. Artinya performa HP entry level khususnya yang harga 1 jutaan itu standarnya makin tinggi dan makin oke juga pastinya buat dipakai gaming. Tapi seberapa kenceng sih sebenarnya, dan batasnya tuh buat main game apa? Kita tes aja langsung. Nah, buat patokan gue spill dulu angka benchmarknya. Ini yang pakai Poco M6 dapat Antutu di 270 ribuan. Kalau Geekbench sendiri multicore-nya di 1300-an, 3D Mark Wildlife itu dapat overall di 700-an poin, dan CPDT itu di 100-an megabyte per second di sequential read dan write-nya. Buat testingnya, gue mulai dulu dari game Mobile Legends. Di Mobile Legends sendiri gue bisa bilang pakai settingan grafis yang mana aja itu kita bisa main dengan lancar jaya. Bahkan di settingan ultra itu tetap dapat di 43 FPS lebih. Tapi emang paling pas menurut gue itu kalau game-game kompetitif diatur grafisnya yang paling rendah dan frame rate-nya yang paling tinggi. Misalkan ini gue pakai di smooth high dan dapat frame rate di 50-an FPS. Jadi kalau lu pakai buat push rank yang lebih serius itu tetap oke di Poco M6. Lanjut ke Free Fire, ini game kompetitif lagi yang mana rumus itu sama ya kayak Mobile Legends. Rekomennya itu pakai di grafis yang paling rendah, di smooth, dan frame rate yang paling tinggi. Dan hasilnya di settingan smooth high itu masih oke ya, dapat di 30-an FPS ke atas. Sedangkan kalau lu naikin lebih dari itu grafisnya bisa drop ke 20-an FPS pas lagi rame. Nah, kita beralih ke game balap. Ini Asphalt Unite. Satu keluhan gue itu soal si load time HP-nya aja ya. Butuh waktu loading yang lumayan lama gitu di Poco M6, terutama kalau pakai settingan grafis yang high quality. Agak disayangkan memang ya, karena pas masuk ke gameplaynya itu lancar jaya ternyata di 40-an FPS lebih di semua settingan grafis ya, bahkan yang paling tinggi sekalipun. Rekomen gue itu sekalian pakai yang default 60 aja paling pas. Nah, kalau ini game yang awalnya gue kira grafisnya tuh berat banget ya, tapi ternyata bisa diangkat loh sama HP 1 jutaan, yaitu Devil May Cry. Rekomen gue itu pakai settingan smooth 60 atau di HD 60 itu juga oke. Karena ini game single player ya, jadi agak lag dikit menurut gue ya, nggak masalah lah ya. Di 30-an FPS kalau pakai grafis yang HD itu tetap asik mainnya kok. Asal memang batasnya itu jangan lebih dari HD. Kalau misalkan lu masukin ke UHD atau extreme grafisnya itu bakal drop ke 20-an FPS dan berasa patah-patah mainnya. Sekarang gue spill salah satu game yang jadi musuh terberat HP-HP gaming karena grafisnya yang udah kelasan konsol, yaitu Wuthering Waves. Sayangnya mau lu turunin settingan grafis rata kiri tetap unplayable nih karena masih di bawah average 30 FPS. Pas lagi scene itu di 20-an FPS dan battle bisa drop ke belasan FPS. Intinya patah-patah kalau lu main. Ya sebenarnya kalau dipaksa sih bisa ya, tapi experience main Wuthering Waves itu jadi kayak yang battle-nya cepet dan ada banyak efek-efeknya, itu jadi nggak berasa seru gitu. Oke, sekarang kita dapat gambaran sampai mana batasan game mobile yang bisa diangkat sama HP 1 jutaan khususnya di Poco M6. Entah itu game kompetitif atau game action, itu ternyata bisa playable di 30-40-an FPS dengan rekomendasi settingan grafis yang gua sebutin tadi. Tapi emang buat game yang grafisnya udah kelasan Wuthering Wave itu belum bisa kita mainin dengan lancar ya. Sekarang gimana kalau kita geber HP-nya pakai game konsol? Oke, pertama kita coba dari PS1 via emulator DuckStation dengan game Threads of Fate. Hasilnya, si game ini bisa tetap diangkat dengan frame rate di 50 FPS lebih. Rekomen gue itu diatur ke settingan resolusi 3 kali atau 720p. Frame rate-nya itu bisa kejaga di 59 FPS dan pas ketemu map yang berat itu tetap aman ya di 30-an FPS. Kalau di push resolusinya lebih dari itu memang bisa drop gitu ya ke belasan FPS, apalagi kalau misalkan kalian ketemu kayak perkotaan atau map-map yang
berat kayak si air terjun ini. Oke, lanjut ke PSP via emulator PPSSPP pakai game Dissidia Duodecim. Catatan dulu nih ya, emulator ini itu frame rate-nya ngunci di 30-an FPS. Jadi walaupun kebacanya di 28 atau 29 FPS, itu sebenarnya tetap berasa lancar. Nah, rekomen gue untuk di emulator ini itu pakai settingan rendering resolution 3 kali. Frame rate-nya itu nggak drop walaupun udah rusuh banget gitu ya mainnya. Dan visualnya juga tajam nih, bahkan kayak berasa oversharpen gitu. Nah, tapi kalau lu pakai resolusi yang lebih dari 3 kali, itu bakal ada frame rate drop bahkan sampai ke belasan FPS. Pas lagi Final Blow ini nih gue kasih lihat. Nah, terakhir nih, game PS2 via emulator either SX2 pakai game Suikoden 5 ya, Japanese RPG. Jujur, ini ceritanya serupa ya kayak Wuthering Wave tadi. Batasnya ternyata ada di PS2 nih. Karena pakai settingan rata kiri pun, HP-nya itu belum bisa ngangkat game dengan lancar. Rata-rata itu ada di 20-an FPS. Kalau gua pakai upscale multiplayer yang 0,5 kali sekalipun atau 1 kali, itu sama aja di sekitar 20-an FPS. Jadi buat game emulator pun sebenarnya bisa banget di HP 1 jutaan. Hajar sampai ke PSP itu juga ayo, bahkan ke PS2 kalau turn-based RPG masih oke lah. Nah, ini jadi pertimbangan buat yang ngincer handheld konsol jadul ya, karena sebenarnya HP 1 jutaan itu juga cocok. Lu tinggal beli gamepad aja yang cocok sama selera lu. Nih, buat lu yang lagi ngincer HP buat gaming, itu sebenarnya harus dipertimbangin lagi sih. Worth-nya itu beli di harga berapa. Karena HP 1 jutaan aja, ya lu bisa lihat tadi game-game mobile sampai emulator itu bisa dimainin dengan lancar, kecuali memang lu pengen mainnya tuh kayak game-game berat Wuthering Wave, Genshin Impact, atau buat main game emulator PS2. Dan gak bisa bohong, makin kesini HP 1 jutaan itu makin kenceng dan makin bisa buat diajak main game. Bedanya kalau HP yang lebih mahal mungkin bisa mainin game yang lebih berat dengan frame rate yang lebih lancar. Tapi in the end kan rasa fun main gamenya itu sama-sama kita dapetin juga. Tapi ini balik lagi ke kebutuhan lu, karena semakin mahal harga HP, pasti bukan cuma performa aja yang lebih baik. Mungkin ada hal lain yang bisa penuhin kebutuhan lu selain gaming-gaming tadi, misalkan kamera. Oke, lengkapnya soal HP testing yang gue pakai buat game tadi, Poco M6 udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan kalau lu ada pendapat, curhatan, pertanyaan, atau mungkin lu nggak setuju dengan pendapat yang gue sampaikan di video ini, boleh banget ditaruh di kolom komentar. Kita saling sharing aja pendapat di sana ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.